Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa SA Unggul Kampus Kebon Jeruk akan menjelaskan tentang aset dan image view pada Android Studio. Selanjutnya, di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Ahmad Firdaus, yang kedua yaitu Muhammad Gifar Muzaki, dan yang ketiga yaitu Olga Hadi Purnawahab Basalamah. Di sini ada table of content-nya, yaitu yang pertama pengertian image view-nya, yang kedua pengertian image asset, yang ketiga bagian image asset, yang keempat yaitu video kelompoknya. Oke, selanjutnya saya akan lempar kepada Olga Hadi. Silakan untuk menjelaskan image view. Oke, assalamualaikum. Di sini image view adalah salah satu elemen antarmuka pengguna atau UI yang digunakan untuk menampilkan gambar atau grafik. Image view dapat digunakan untuk menampilkan gambar dari berbagai sumber seperti sumber daya aplikasi, file system, atau bahkan dari jaringan. Image view adalah kelas digunakan untuk menampilkan file gambar di app. Image view hadir dengan pilihan konfigurasi yang berbeda untuk mendukung jenis skala yang berbeda. Beberapa dari mereka adalah properti konfigurasi, scale types, center crop, atau fit XY, dan lain-lain. Bisa dicontohkan itu dari gambar di samping kiri itu seperti ini. Itu adalah yang dimaksud dengan image view seperti itu. Selanjutnya itu akan ada image asset yang akan dijelaskan oleh Muzaki. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Olga Hadi. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang image asset. Yang pertama-tama, image asset studio yang membantu pembuatan icon aplikasi sendiri dari icon material, gambar custom, dan string text. Alat tersebut menghasilkan serangkaian icon dalam resolusi yang sesuai untuk setiap kepadatan dan pixel yang didukung oleh aplikasi. Contoh dari image asset adalah seperti berikut. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan bagian-bagian image asset kepada Ahmad Firdaus. Silakan. Oke, bagian-bagian image asset. Image asset terdiri dari yang pertama gambar atau image. Ini termasuk gambar icon, gambar latar belakang, dan gambar lainnya yang digunakan dalam antarmuka pengguna aplikasi. Yang kedua, font. Font yang digunakan untuk gaya teks dalam aplikasi. Yang ketiga, animasi. File animasi seperti XML atau file GIF yang dapat digunakan untuk menambah efek visual ke aplikasi. Yang keempat, file XML. Beberapa aset seperti tata letak antarmuka pengguna diwakili dalam format XML. Yang kelima, suara. File suara atau audio yang digunakan dalam aplikasi, misalnya efek suara atau file musik. Yang keenam, file konfigurasi. File konfigurasi yang mengandung informasi penting seperti file manifest yang berisi informasi tentang aplikasi. Yang ketujuh, database. File basis data lokal yang mungkin diperlukan oleh aplikasi. Yang ke-8, raw resource. File sumber daya mentah seperti file teks atau biner yang dapat diakses dari kode aplikasi. Berikutnya adalah video praktek kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifar Muzaki dari kampus SA Unggul Kebon Jeruk. Kali ini saya ingin menjelaskan apa itu image view dan apa itu aset. Image view dalam Android Studio adalah elemen UI untuk menampilkan gambar di aplikasi. Sedangkan aset adalah kekayaan dari semua apa aja yang terdapat di Android Studio dapat berupa vektor atau image yang ada di Android Studio. Ya, langsung saja kali ini saya ingin membuat apa itu image view dan apa itu aset. Dengan pertama-tama kita memilih empty activity. Kemudian di sini saya langsung tulis saja image view dan aset.
dengan bahasa Java, dan kita akan menunggu sekitar 5 menit. Setelah loading selesai, kita akan memasukkan gambar ke dalam aset ya. Misalnya kita ingin memasukkan lambang Esa Unggul ini, kita Ctrl C, terus di drawable kita paste. Kalau bisa ada pilihan di antara 24 atau biasa ini, kita pilih yang biasa. Kemudian oke. Pertama-tama kita masukkan kode image view. Ini sudah ada. Pencet width-nya itu kita match parent, height-nya wrap content. Karena kita ingin masukkan image view, kita cari dengan cara src, terus cari lambang Esa Unggul. Kita tulis saja langsung lambang Esa Unggul. Nanti sudah ada langsung di sini. Bagaimana cara mengaturnya? Pertama kita kecilkan terlebih dahulu. Kita kaitkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita kaitkan ke atas. Oke. Image sudah masuk. Lalu bagaimana kita memasukkan aset ke dalam Android Studio yang sudah disiapkan dari Android Studio? Caranya klik kanan di drawable ini, kemudian new, kemudian vector as. Habis itu kita mencari apa yang kita ingin cari. Misalnya saya ingin mencari di sini tentang account misalnya. Misalnya account yang ini kita oke. Setelah itu kita warnanya ntar saja. Setelah itu kita finish. Kita sudah memasukkan account di sini, account box. Kemudian cara memanggilnya adalah karena ini button, kita tulis button, kemudian enter, kemudian kita pencet wrap content karena dia bentuknya menutup. Oke, setelah itu di sini sudah ada buttonnya di kanan sini. Setelah itu kita panggil, kalau di sini kalau button itu manggilnya menggunakan drawable left karena kita ingin taruh di kiri. Kita panggil si account tadi. Ini tadi sudah ada. Kita panggil, di sini sudah muncul di kiri ya, soalnya kita memilih yang kiri. Setelah itu kita masukkan teks Android text. Kita tulis di sini misalnya login. Di sini sudah ada, sudah muncul. Setelah itu bagaimana cara kita untuk membuat tulisan si login ini tidak caps semua? Yaitu caranya adalah tulis caps lock, caps nanti muncul, kita tulis false karena kita ingin membuat tulisan login ini tidak caps lock. Sudah, di sini kita buat L-nya ini dulu. Nah, setelah itu bagaimana cara kita menyambungkan login ini ke lambang Esa Unggul? Karena ini constraint atau construct. Setelah itu kita menyambungkan agar lambang login ini tidak kemana-mana ya. Caranya adalah sambungin ke lambang di bawah ya, bottom. Setelah itu kita sambungin ke kiri dan ke kanan. Oke. Agar tidak sendiri seperti ini, kita buat lagi yang baru, vektor yang baru. Kita buat misalnya di sini kita buat tentang home ya. Ini aja. Ini bakal jadi warna hitam aja lagi. Finish. Yang home ini sudah masuk. Setelah itu kita akan membuat button lagi, soalnya ini akan menjadi button. Button ini wrap content, ini juga wrap content. Kemudian seperti tadi kita tulis drawable agar memanggil gambar home-nya.
Kita cari home. Ini yang ini. Habis itu kita cari lagi, kita tulis, bukan kita cari. Kita tulis Android text-nya itu kita tulis home. Agar tidak caps lock kita tulis all caps-nya false. Setelah itu kita benerin lagi seperti tadi. Kita bawa ini ke sini, terus kita sambungin ke atas, dan kita sambungin ke kiri dan ke kanan ya. Kita kiri sini, habis itu ke kanan. Oke, sepertinya sudah jadi. Lalu bagaimana cara kita mengganti warna dari lambang login ini dan lambang home ini? Kita kalau ingin mencari ke loginnya, kita pencet terlebih dahulu, kemudian kita tulis drawable tint. Karena kita tidak menggambar ke sampai border sini, kita cuma ingin sampai yang di batas ungu ini, white. Kemudian juga salah satunya kita ubah juga gambar home-nya menjadi misalnya warna putih juga ya. Dan cara drawable tint, kemudian kita ubah menjadi white. Nah, warna ini udah dua-duanya putih. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk mengubah warna yang di kotak ini ya? Ini kan ungu. Kita ingin ubah misalnya ke warna biru. Kita cari warna biru dengan cara kita ke value. Setelah itu kita ke color. Setelah itu jika kalian tidak ada warna biru ini, kalian tinggal purple. Karena ini warnanya sudah mirip biru ya. Kita Ctrl C atau kita copy. Habis itu kita Ctrl V. Dan kita ubah warnanya menjadi warna biru seperti ini, tapi karena sudah ada kita hapus saja. Kita kembali ke layar ini dan kemudian kita pilih salah satu button, kemudian kita ubah cara mengubah warnanya dengan cara background tint, kemudian kita pilih yang warna biru. Ini sudah berubah, tinggal satu lagi yang home ini kita ubah ke background tint, kemudian biru. Nah, kemudian ini sudah menjadi seperti ini. Kemudian kita akan mengambil salah satu image atau salah satu layer di belakang menjadi background agar gambar ini tidak terlalu sepi. Caranya kita mengambil ini misalnya background yang sudah saya masukkan, Ctrl C lagi, kemudian di sini Ctrl V. Ini oke, dan ini nggak boleh ada spasi, jadi kita underscore, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada background test. Selanjutnya kita akan mencari gambar yang sudah kita masukkan tadi barusan, background UTS. Kita carinya dengan cara kalau ini background kita tulis background. Kita cari UTS saja karena langsung keluar. Kemudian kita ingin menyambungkan tampilan di sini melalui HP kita dengan cara kita buka Fiserv atau kita download terlebih dahulu. Kalau sudah punya kita download Fiserv atau kita buka Fiserv. Kemudian kita colok dengan kabel USB kita ke HP. Kemudian ada tampilan seperti ini. Oke, setelah itu kita akan mengenerate atau kita akan merun aplikasi atau tampilan yang sudah tersedia di sini. Apakah sudah nyambung atau belum? Oke. Jadi seperti inilah tampilan yang akan terjadi jika kita telah merun atau kita telah mengenerate tampilan yang sudah ada di sini ke dalam Fiserv. Dan ini tampilan HP saya. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai image view dan aset. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.